أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang dulu pernah kita zalimi? Masalahnya ada yang lost contact, nggak tahu kemana dia, Ustaz. Termasuk menzalimi dengan ghibah. Jazakumullah khairan. Ada ungkapan kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itu akan diperbuat kepadamu. Dulu saya sering menzalimi orang karena masih jahiliyah. Sekarang sudah sadar, tobat kembali sama Allah. Dan ini membuat tidak tenang. Ternyata anak bacanya kebalik. Taib, ahibati fillah. Dosa kepada Allah itu mudah untuk dihapuskan. Dengan menyesali, meninggalkan itu dosa, bertekad untuk tidak mengulangi, selesai. Tapi kalau dosanya berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan sama orang, ada syarat tambahan. Itu meminta maaf kepada mereka. Kalau kita mengambil hak mereka, kita kembalikan hak mereka. Tapi gimana, Ustaz? Kejadian itu sudah lama, Ustaz. Dulu anak waktu SMA suka makan di warung nggak bayar. Iya, kadang-kala kita lupa, dicatat sama malaikat. Kita akan dapatkan dalam catatan kitab kita kelak pada hari kiamat. Dulu ketika SMA, anak kadang-kala suka bully, suka mengejek kawannya. Mungkin kalau sekarang baik semua. Anak lihat yang di masjid ini kan baik semua sekarang. Tapi bicara dulu, dosa masa lalu. Maka mau tidak mau kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita bisa cari kontak mereka, kita cari. Alhamdulillah sekarang ada media. Ada media yang dengannya kita bisa melihat teman-teman SMA masih ketahuan tuh. Insya Allah bisa ketemu sama mereka insya Allah. Tapi kalau benar-benar nggak bisa, ya udah. Kita doakan orang yang pernah kita zalimi. Kita doakan. Semoga dengan itu, tatkala dia pada hari kiamat datang menuntut, kita sudah mempersiapkan amalan untuk menebus buat dia. Ana sudah doakan antum. Artinya sudah selesai, impas insya Allah, Allah akan bantu kita. Kalau itu berkaitan dengan kehormatan tadi. Tapi kalau berkaitan dengan harta, ya kita keluarkan harta yang pernah kita ambil dengan cara tidak benar. Kita sedekahkan atas nama mereka. Ana dulu umpamanya tadi pernah ambil makanan nggak bayar berapa kali, hitung kira-kira. Mungkin hitungannya sekarang Ustaz 10 juta. Banyak ya. Enggak, 10 juta nggak banyak. Ada yang kezalimannya sampai miliaran ya. 10 juta, ya udah 10 juta antum sedekahkan. Diniatkan buat yang antum zalimi, bukan antum. Karena antum anggap uang ini bukan uang ana, uang mereka. Ya sudah jemaah. Insya Allah dengan cara seperti itu mudah-mudahan udah selesai. Berkaitan dengan ghibah, apakah kita perlu terus terang sama orang yang kita ghibahin? Fulan mamanya, anak ghibahin fulan Ustaz. Mamanya ada Bang Fathi sini, anak ghibahin Bang Fathi Ustaz. Apakah anak harus datang? Bang, anak minta maaf ya, anak ghibahin antum kemarin. Kayaknya besok nggak ditegur lagi sama Fathi. Selesai. Jadi kalau orang yang diribain tidak tahu kita ribain, antum nggak usah ngasih tahu dia. Antum doakan dia. Antum doakan dia. Yang kedua, antum ganti ribah itu dengan pujian buat dia. Di majelis yang kemarin antum ribain dia, ganti enggak fulan enggak kayak gitu fulan. Enggak kayak antum belain dia. Semoga pembelaan ini nanti impas dengan dosa ribah tadi jam. Soalnya kalau orang itu nggak tahu, yang ditakutkan malah dia jadi sakit hati. Yang awalnya nggak sakit hati, jadi sakit hati. Tapi kalau dia tahu,
maka antum minta maaf. Karena dia tahu. Artinya antum kalau datang malah menyingkap sakit hatinya dan menghilangkannya. Barakallahu fikum.